Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam kajian-kajian sebelumnya kita telah dengarkan bersama tentang bagaimana Ibrahim. Apa yang telah diulas dan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hajar Rukmini Amal dari pimpinan wilayah Aisyah, Jawa Timur. Untuk tema kita kali ini, kita akan mengupas tentang uswatun hasanah. Apa yang ada di diri Ibrahim alaihissalam dan bagaimana dengan Muhammad? Kenapa mereka terpilih menjadi uswatun hasanah? Pasti ada keunggulan. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti bersama kajian yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hajar Rukmini Amal dari pimpinan wilayah Aisyah, Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kajian kita kali ini Spirit Quran Surat Al-Mumtahanah, kaitan dengan uswah hasanah menuju keluarga ideal Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita melihat dari makna Quran Surat Al-Mumtahanah, Muqaddimah Surat Al-Mumtahanah artinya perempuan yang diuji. Ada dua orang sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengambil surat yang dibawa oleh seorang perempuan, yang mana perempuan tersebut adalah mata-mata yang diperintah oleh Khatib bin Abi Baita'ah untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy setelah ditunjukkan kepada Rasulullah SAW. Ternyata isi dari surat itu terkait dengan rahasia strategi perang Rasulullah yang disampaikan kepada musuhnya. Nah, disitulah perempuan nampaknya menjadi sejarah tentang ketidakamaнаhan, tentang diperlakukan untuk menjadi mata-mata, namun tidak semuanya perempuan seperti itu. Di akhir surat Al-Mumtahanah, ternyata perempuan-perempuan yang beriman itu kuat untuk memegang amanah. Nah, ketika kita melihat kaitannya dengan perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang sudah kita kaji pada Quran Surat Ibrahim pada kajian sebelumnya, Nabiullah Ibrahim dan keluarganya itu dari Babilonia, kalau sekarang Irak, Iran, ya. Jadi dulu disebut dengan Babilonia. Kemudian menuju Kan'an, Syria. Kemudian melanjutkan perjalanannya ke lembah Bakkah yang sekarang disebut dengan Makkah. Kemudian kembali ke Kan'an, di mana pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam membangun fondasi Ka'bah untuk mengembalikan kalimat La ilaha illallah yang pada waktu itu kemudian sudah berubah dari nabi-nabi sebelumnya, dirubah dengan banyaknya berhala-berhala di sekitar Ka'bah itu. Untuk itulah maka bagaimana perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk penguatan keluarganya, sehingga pada Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan ayat 6
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum. Sesungguhnya telah ada suri toladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, apa itu istrinya, putranya, dan para pengikutnya yang beriman, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari kekafiranmu itu. Kemudian pada Quran surat Al-Mumtahanah ayat 6, Allah menguatkan lagi dengan firman-Nya, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatul liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Sungguh pada mereka itu, Ibrahim, terdapat suri teladan yang baik bagi siapa yang mengharap pertemuannya dengan Allah di hari akhir. Kalau mau bertemu dengan ampunan Allah, dengan surganya Allah, dengan ridhonya Allah, maka Allah menganjurkan agar supaya kita menjadikan Nabi Ibrahim dan keluarganya itu untuk kita teladani di dalam kehidupan pribadinya, dalam keimanannya, kemudian bagaimana beliau itu berjuang untuk menegakkan agama Allah. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Artinya Allah itu tidak membutuhkan, ya, Allah tidak membutuhkan manusia, tapi manusia tetap yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kali ini, uswah hasanah yang manakah yang kita jadikan ibrat bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad? Pada Quran surat Al-Ahzab ayat 21, ya, juga perintah Allah itu sama dengan surat Al-Mumtahanah ayat 6 dan ayat 4, di mana kita diperintahkan oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Dan kalau kita mau berjumpa dengan Allah di hari akhir, tentunya berjumpa dengan ampunannya. Di situ ayat 21 kita disuruh menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan di dalam kehidupan. Ya, di dalam Al-Quran hanya ada 2 uswah hasanah pada Rasul-Rasul Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk diikuti. Ya, sehingga ada apa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Sehingga di dalam bacaan salat, ya, tentunya kita sering melafadzkan pada bacaan tahiyat, setelah itu salawat dari Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian kama shollaita ala Ibrahim, bukan kama shollaita ala Adam, bukan kama shollaita ala Musa, apalagi kama shollaita Nuh dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok kama shollaita ala Ibrahim? Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu seorang Rasul yang sukses di dalam mencari kebenaran, yang mencari Tuhannya, yang kuat tauhidnya, kemudian juga berhasil memberikan bimbingan keimanan kepada keluarganya. Ya, untuk itulah maka ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai teladan di dalam kehidupan, ya, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, tentunya kita perlu mempelajari bagaimana karakter, sifat-sifat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, sifat yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari sebuah proses perjuangan, ya, di dalam mencari kebenaran,
Nah, ini kita perlu melihat pada Quran surat An-Nahl ayat 120 sampai ayat 122. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Syakiran li an'ami ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang yang mempersekutukan Tuhan, lagi mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kemudian Nabi Ibrahim juga Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat itu benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Nah, untuk menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagaimana yang kita baca di dalam bacaan sholawat ketika kita sholat, tentunya kita perlu memahami bagaimana karakter, kepribadian Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dijelaskan oleh Allah pada Quran surat An-Nahl ayat 120 sampai 122, bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ummatan qanitan lillah, ya, dijadikan oleh Allah imam, pemimpin bagi umat pada waktu itu, ya. Kemudian yang kedua, ya, hanifan, hanif, orang yang selalu berpegang kepada kebenaran dan tidak pernah meninggalkannya. Jadi dalam istilah yang biasa kita gunakan, Nabi Ibrahim itu kencang di dalam keimanan, ya, tidak terpengaruh dengan ancaman-ancaman. Bahkan pernah beliau dimasukkan ke dalam api, tapi tidak mengurangi yang namanya perubahan kekuatan keimanan pada Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim itu walam yakum minal musyrikin, tidak mensyirikan, tidak menyekutukan Allah, termasuk dalam hal aturan-aturan syariat-syariat dengan syariat aturan-aturan yang di luar Islam. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah Rasul Allah yang tidak menyekutukan Allah, yang tidak mencampur adukkan, dan ini juga dimiliki oleh Rasul-Rasul yang lain. Kemudian yang keempat, Nabi Ibrahim adalah memiliki pribadi yang syakiran li an'ami, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, sebagaimana yang sudah kita kaji pada Quran surat Ibrahim, bagaimana beliau menyampaikan kepada Allah, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Ya, beliau selalu memuji Allah dan mensyukuri. Artinya ketika dikasih oleh Allah keturunan, ya, dibimbing, diarahkan, bahkan keturunannya diusahakan untuk dekat dengan rumah Allah. Sehingga dari keempat pribadi yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam komitmen, di dalam keimanannya, maka Allah memberikan balasan pada prestasi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Sehingga balasan yang diberikan oleh Allah yang pertama adalah ijtabahu, Allah memilihnya, dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin umat. Yang kedua, wahadahu ila siratim mustaqim, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi seluruh langkah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam selalu ada pada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, diberikan kebaikan di dunia, wa atainahu fid dunya hasanah.
Jadi hasanah di dunia ya termasuk hati yang bersyukur, pasangannya sholihah, kemudian juga keturunannya juga diberi oleh Allah keturunan yang sholih. Ya, ketika Nabi Ismail alaihissalam menikahi perempuan yang tentunya tidak sejalan, Nabi Ibrahim diberi oleh Allah kepekaan agar supaya Nabi Ismail tidak melanjutkan hubungannya dengan istrinya, di mana sang menantu itu nampaknya adalah sosok perempuan yang tidak mengerti berkaitan dengan tugas suaminya sebagai pemimpin umat. Jadi ketika pemimpin umat itu ya berpikirnya bukan hanya untuk pribadinya, tapi juga harus memikirkan tentang persoalan keumatan. Ya, wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim di akhirat digolongkan oleh Allah pada hamba-hamba yang sholih. Ya, sehingga ini yang menjadi balasan ya sebagai janji Allah, karena ada 4 kepribadian Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, jadi sebagai imam yang memimpin, yang berhasil dalam memimpin keluarganya dan umatnya. Yang kedua jadi qanitan, tunduk patuh hanya kepada Allah. Yang ketiga tidak menyekutukan Tuhan, yang betul-betul ya tauhid menjadi dasar untuk melakukan hal-hal yang dibenarkan di dalam agama. Kemudian Nabi Ibrahim adalah termasuk Rasul Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sehingga kalau kita lihat hikmah dari perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kita diperintahkan untuk menjadikan mengambil, meneladani beliau dan keluarga beliau, karena apa? Berkaitan dengan bahwa Allah itu ya kebenaran ya akan apa yang dikatakan oleh Allah itu hanya bisa diketahui melalui wahyu. Nah, ini yang menjadi pegangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim mendakwahkan kebenaran diawali dari lingkungan yang itu diikuti oleh Rasulullah SAW, mulai dari istrinya, mulai dari menantunya, mulai dari sahabat dekatnya. Jadi mendakwahkan kebenaran itu harus diawali dari keluarga dan lingkungan sekitar. Ya. Yang ketiga, di dalam berdakwah tantangan senantiasa menghadang, maka perlu pengorbanan. Ya, pengorbanan dari keinginan diri, ya, harta hingga nyawa. Jadi kalau Rasulullah SAW di dalam surat Al-Kahfi ayat 6, cobaan-cobaan di dalam tantangan dakwahnya, hampir kamu bisa jadi akan membunuh dirimu Muhammad, karena begitu beratnya tantangan dakwah itu. Jadi penguatan orang-orang di sekitarnya ya itu ada pada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi waladina ma'ahu, orang-orang yang berada di sekitar Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu para sahabatnya begitu mendukung apa yang dilakukan oleh kedua Rasul yang diabadikan dalam Al-Quran untuk dijadikan uswah hasanah. Kemudian yang keempat, berdoa meliputi diri dan keluarganya. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak hanya sekedar berdoa untuk dirinya, ya, jadi juga umatnya. Yang terakhir dari uswah hasanah, apa kata kunci sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk kita jadikan contoh bahwa berpikir yang benar akan melahirkan tauhid yang benar, akan melahirkan keyakinan yang benar. Kemudian berdoa itu meliputi semua hal. Jadi
yang paling banyak kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu adalah doa-doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi bagaimana Nabi Ibrahim berhasil mendidik istrinya yang Hajar waktu pertama kali ditaruh di sebuah kota yang pada waktu itu, kalau sekarang ramai, pada waktu itu tidak apa, jangankan orang, air pun tidak ada. Namun karena Nabi Ibrahim berhasil menanamkan nilai-nilai tauhid kepada istrinya, sehingga bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam, ya istrinya juga menjadi perempuan yang kuat, sehingga di dalam sejarah di surat Al-Mumtahanah, jadi kalau kita lihat pada ayat terakhir, tidak semuanya perempuan itu gampang diperalat, gampang tidak amanah. Namun di akhir surat Al-Mumtahanah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka ala an la yusyrikna billahi syai'an wa la yasrikna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaqnahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la yaqsinaka fi ma'rufin fabayyi'unna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan beriman datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, jadi tidak akan aborsi dengan sebuah penolakan, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan di antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dalam surat Al-Mumtahanah kita disuruh mengambil uswah hasanah, di mana Nabi Ibrahim berhasil mendidik istrinya sebagai perempuan yang, kalau ada contoh perempuan yang tidak yang tidak kuat berkaitan dengan imannya, gampang diperalat, namun pada ayat 12 ternyata perempuan-perempuan yang beriman berhasil untuk menempatkan dirinya untuk tidak gampang menjadi orang-orang yang dikatakan gampang mengkhianati janji setianya. Mudah-mudahan Siti Hajar, Siti Sarah, ya perempuan-perempuan yang dididik oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kemudian diikuti oleh istri-istri Rasulullah, ya menjadikan pelajaran buat kita, terutama bagi perempuan. Mudah-mudahan ya kita memiliki prestasi seperti istri-istri Nabi Ibrahim dan istri Rasulullah, di mana istri Nabi Ibrahim berhasil mengantarkan anaknya, putranya Ismail menjadi pemimpin umat dan menjadi pemimpin bangsa. Saya akhiri kajian kita kali ini dengan kita tutup nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikut tadi telah kita ikuti sebuah ulasan dan kupasan dari sebuah kajian yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hajar Rukmini Amal. Semoga bermanfaat dan semakin menambah tingkat ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pamit undur diri, bila mana ada kurang lebihnya kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.